Di tengah gemerlap kristal dan bisikan kaum elit Jakarta, tiga sosok itu duduk di singgasana keangkuhan mereka, mabuk oleh kemewahan restoran paling eksklusif di kota yang mereka yakini sebagai penegasan status sosial mereka. Setiap hidangan yang datang adalah puisi di atas piring, membuat mereka tak henti-hentinya memuji sang chef jenius yang misterius, tanpa menyadari bahwa setiap pujian adalah nisan yang mereka tanam sendiri di atas kuburan harga diri mereka. Puncaknya adalah ketika hidangan terakhir datang, sebuah mahakarya yang aromanya terasa akrab namun mustahil, diantar oleh sesosok pria berseragam putih bersih dengan langkah tenang yang membawa vonis. Momen ketika sendok dan garpu perak mereka siap menyentuh hidangan termahal dalam hidup mereka adalah momen yang sama saat mereka mendongak untuk memuji sang chef, dan tepat pada saat itulah, dunia yang mereka kenal hancur berkeping-keping, karena di hadapan mereka tidak berdiri seorang jenius kuliner yang asing, melainkan hantu dari masa lalu yang paling mereka hinakan. Malam di Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya meredupkan lampu sorotnya, menggantinya dengan jutaan cahaya kecil yang berkelip dari gedung-gedung pencakar langit, lampu jalanan yang berdengung, dan tentu saja, dari api tungku para pejuang malam seperti diriku. Namaku Bima. Dan duniaku saat itu hanya seluas 3x2 meter. Terkurung dalam gerobak nasi goreng sederhana di sudut jalan yang ramai namun terlupakan. Wajan besiku adalah panggungnya, spatula adalah tongkat sihirku, dan api yang menjilat-jilat dari kompor gas adalah napas dari setiap mahakarya yang kusebut nasi goreng jawara. Ini bukan sekadar nasi goreng. Ini adalah simfoni rasa yang kuracik dari resep rahasia almarhumah nenek, sebuah warisan yang lebih berharga dari emas permata manapun. Setiap butir nasi terbalut sempurna dengan bumbu yang meresap, berpadu dengan irisan daging ayam kampung pilihan, dan telur yang kuorak-arik dengan kecepatan tangan yang hanya bisa didapat dari ribuan jam latihan. Aroma bawang putih yang ditumis dengan sedikit rasi udang kualitas terbaik menguar ke udara, menjadi jaring tak kasat mata yang menarik para pelanggan yang letih setelah seharian bekerja. Bagiku, aroma ini adalah wangi surga, wangi harapan. Namun bagi mereka, keluargaku sendiri, aroma ini adalah bau neraka, bau aib. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, aku sedang berada di puncak orkestrasi kulinerku. Spatula di tanganku bergerak lincah, menciptakan musik wok hei, desisan khas yang timbul saat bahan-bahan segar bertemu dengan panasnya wajan. Keringat membasahi keningku, namun senyum tak pernah pudar saat melayani beberapa pengemudi ojek online dan karyawan kantor yang rela antre. Mereka adalah saksi bisu perjuanganku, orang-orang yang menghargai karyaku tanpa memandang penampilanku yang hanya berbalut kaos oblong lusuh yang menyerap aroma asap. Tiba-tiba, sebuah sedan hitam mengilap, jenis mobil yang harganya bisa untuk membeli 100 gerobak sepertiku, berhenti tepat di depan lapakku. Cahaya lampu LED-nya yang tajam menyilaukan mata, membuat semua aktivitas di sekitarku sejenak terhenti. Pintu mobil terbuka, bukan dari sisi pengemudi, melainkan dari pintu penumpang belakang. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku kenal siluet itu. Aku kenal cara mereka berjalan, cara mereka mengangkat dagu seolah udara di sekitar mereka terlalu kotor untuk dihirup. Mereka adalah Paman Herman, Tante Rina, dan sepupuku, Doni. Keluarga dari pihak ibuku. Paman Herman, dengan perut buncit yang terbalut kemeja batik sutra mahal, adalah kontraktor yang sedang naik daun. Tante Rina, istrinya, bergelayut manja di lengannya, tas tangannya yang bermerek terkenal berkilau di bawah cahaya remang lampu jalan. Dan Doni, anak tunggal mereka, menatap gerobakku dengan ekspresi jijik yang tak ditutup-tutupi. Oh, jadi di sini tempatmu berbisnis, Bima? Suara Paman Herman terdengar berat dan penuh sarkasme. Ia bahkan tidak melangkah mendekat, seolah takut sepatunya yang mahal akan ternoda oleh beceknya pinggir jalan. Aku hanya bisa mengangguk kaku, tanganku yang memegang spatula terasa dingin. Pelanggan-pelangganku yang tadi mengobrol kini terdiam, merasakan aura tidak nyaman yang tiba-tiba menyelimuti udara. Tante Rina mengibaskan tangannya di depan hidung. Ya ampun, Herman, baunya. Asap semua. Ini yang kamu banggakan saat arisan keluarga? Keponakanmu jadi chef? Chef macam apa yang bau asap begini? Memalukan. Setiap kata adalah sayatan, tajam dan perih. Aku menelan ludah, mencoba menjaga senyum di hadapan para pelangganku yang mulai berbisik-bisik. Mari, Paman, Tante, Don. Mau coba nasi goreng Bima?
Aku mencoba menawarkan, lebih karena basa-basi daripada harapan. Doni tertawa mengejek. Makan di tempat jorok begini? Sorry, ya. Perutku cuma bisa terima makanan dari restoran bintang 5, bukan dari wajan hitammu yang penuh kuman itu. Ia melirik teman-temannya yang masih menunggu di dalam mobil, seolah ingin menunjukkan tontonan kemelaratan yang menghibur. Rasa panas menjalar di pipiku. Bukan karena api kompor, tapi karena hinaan yang begitu telak di depan umum. Aku melihat ke bawah, ke wajan besiku yang setia. Wajan ini memang hitam, tapi bukan karena jorok. Ini adalah warna dari kerja keras, dari ribuan porsi kebahagiaan yang telah kuberikan pada orang lain. Ini adalah patina, sebuah lencana kehormatan bagi seorang koki. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti? Dunia mereka adalah porselen putih dan sendok perak. Bima, Paman Herman menggelengkan kepalanya dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Dengar, ayahmu itu dulu orang terpandang. Sayang saja usahanya bangkrut dan umurnya pendek. Tapi bukan berarti kamu harus mencoreng nama keluarga dengan jualan di pinggir jalan seperti ini. Apa kata rekan bisnis paman kalau mereka tahu keponakan paman jadi tukang nasi goreng? Aku tidak mencoreng nama keluarga, paman. Aku bekerja halal, jawabku lirih, namun ada getar perlawanan dalam suaraku. Halal. Tante Rina memutar bola matanya. Lihat Doni, bulan depan dia akan berangkat ke Singapura untuk magang di perusahaan multinasional. Gajinya dalam dolar. Itu baru namanya membanggakan keluarga. Bukan seperti kamu, bergumul dengan minyak dan asap, dapat uang recehan untuk hidup dari hari ke hari. Setiap perbandingan itu seperti belati yang ditancapkan semakin dalam. Aku tidak iri pada Doni. Aku hanya tidak mengerti. Mengapa mereka harus merendahkanku untuk meninggikan putra mereka? Mengapa kebahagiaan mereka harus dibangun di atas penderitaanku? Sudahlah, Pak. Ayo pergi. Aku bisa gatal-gatal di sini, rengek Doni sambil menarik lengan kemeja ayahnya. Paman Herman mengeluarkan dompetnya yang tebal. Ia menarik beberapa lembar uang 100 ribuan dan melemparkannya ke mejaku. Uang itu mendarat di atas piring-piring kosong, terasa seperti tamparan tanpa sentuhan. Ini, ambil. Beli baju yang pantas. Jangan membuat kami malu lagi, katanya dengan nada memerintah. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, mereka berbalik, masuk kembali ke dalam sangkar besi mereka yang dingin dan ber-AC, dan melesat pergi meninggalkan kepulan debu dan hatiku yang hancur berkeping-keping. Aku terpaku. Mataku menatap nanar lembaran uang merah itu. Uang itu terasa lebih menghina daripada semua kata-kata yang mereka lontarkan. Para pelangganku menatapku dengan iba. Salah satu dari mereka, seorang bapak tua yang menjadi pelanggan setiaku, menepuk pundakku pelan. Sabar, Mas Bima. Orang kaya memang kadang bicaranya tidak pakai hati, ujarnya. Aku mencoba tersenyum, tapi yang keluar hanyalah ringisan pahit. Aku mengambil uang itu, meremasnya dalam genggaman tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Malam itu, di tengah aroma bawang putih yang harum, aku bersumpah dalam hati. Suatu hari nanti, bisikku dalam jiwa yang terluka. Suatu hari nanti, kalian akan datang padaku. Bukan untuk menghina, tapi untuk memohon. Suatu hari nanti, kalian akan menyesal telah mengucapkan setiap kata yang kalian lontarkan malam ini. Aku akan membangun istana dari wajan hitam ini. Dan saat itu tiba, kalian bahkan tidak akan pantas untuk membersihkan lantainya. Sumpah itu terasa seperti api baru yang menyala di dalam dadaku, lebih panas dari api kompor manapun. Api dendam, ambisi, dan pembuktian diri. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak tahu kapan waktunya. Tapi aku tahu, malam itu, takdirku baru saja dimulai. Setelah pelanggan terakhir pergi, dan malam semakin larut, aku duduk sendirian di bangku plastik kecilku. Aku menatap wajan hitam legam di hadapanku. Hinaan mereka masih terngiang-ngiang. Wajan hitam penuh kuman. Tanpa sadar, aku mulai memasak lagi. Bukan untuk dijual, tapi untuk diriku sendiri. Tanganku bergerak secara otomatis, menakar bumbu, menumis, dan mengaduk nasi dengan gerakan yang penuh emosi. Aku menuangkan semua rasa sakit, semua amarah, dan semua sumpah serapahku ke dalam wajan itu.
Hasilnya adalah sepiring nasi goreng dengan aroma yang paling kompleks yang pernah kuciptakan. Pedasnya menusuk, gurihnya dalam, dan ada sedikit rasa pahit yang tertinggal di ujung lidah. Cerminan hatiku saat itu. Saat aku hendak menyuapnya, sebuah suara yang tenang dan berwibawa menginterupsiku. "Permisi. Apa masih buka?" Aku mendongak dan terkejut. Di hadapanku berdiri seorang pria parubaya dengan penampilan yang sangat berbeda dari pelanggan-pelangganku biasanya. Ia mengenakan setelan jas custom fit berwarna arang, tanpa dasi, dengan kemeja putih bersih di dalamnya. Sepatunya kulit asli yang mengilap, bahkan lebih mewah dari milik Paman Herman. Wajahnya oriental, dengan sorot mata yang tajam dan analitis, seolah bisa melihat menembus gerobakku dan langsung ke dalam jiwaku. Ia tidak tampak seperti orang yang tersesat. "Maaf, Pak. Sudah mau tutup," jawabku sedikit gugup. Pria itu tidak bergeming. Matanya tidak melihat ke arahku, tapi tertuju pada piring nasi goreng yang ada di tanganku. Ia menghirup udara dalam-dalam, seolah sedang mencicipi aroma. "Aroma yang menarik," katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Ada aroma kemarahan di dalamnya. Tapi, tekniknya sempurna. Konsistensi panasnya terjaga dengan baik. Aku terperangah. Bagaimana ia bisa tahu? Pria itu akhirnya menatapku. "Saya sudah memperhatikanmu selama 30 menit dari seberang jalan. Saya lihat bagaimana keluargamu memperlakukanmu. Dan saya lihat bagaimana kamu menuangkan semua emosimu ke dalam masakan terakhir itu." Jantungku berdebar kencang. "Siapa orang ini?" "Anak muda," lanjutnya dengan nada serius. "Bakat sepertimu tidak seharusnya terbuang di pinggir jalan, direndahkan oleh orang-orang yang tidak mengerti seni. Namaku Tuan Chen." Ia mengulurkan tangannya. Di antara jemarinya yang terawat, terselip sebuah kartu nama berwarna hitam elegan dengan tulisan emas. "Aku tidak ingin membeli nasi gorengmu malam ini," katanya sambil menatap lurus ke mataku, menciptakan sebuah jeda yang terasa abadi. "Aku ingin membeli waktumu. Dan mungkin masa depanmu." 2. Dunia di sekelilingku seakan-akan hening. Suara jangkrik malam dan drum motor yang sesekali lewat terdengar menjauh, meredam, tergantikan oleh debaran jantungku sendiri yang menggema di rongga dada. Tanganku, yang terbiasa memegang spatula panas dan mangkuk-mangkuk kasar, kini terasa canggung memegang selembar kartu yang halus dan dingin itu. Kartu nama Tuan Chen. Warnanya hitam pekat seperti malam tanpa bintang, dengan huruf-huruf emas yang dicetak timbul, memantulkan cahaya kuning dari lampu gerobakku. Terasa berat, substansial. Benda ini saja mungkin lebih mahal dari seluruh persediaan beras yang kumiliki. Tuan Chen. Founder Chairman. Chen Sation Group. Aku belum pernah mendengar nama perusahaan itu, tapi intuisi mengatakan ini bukan perusahaan sembarangan. Pria itu, Tuan Chen, telah pergi secepat ia datang. Ia tidak menunggu jawabanku, tidak memaksaku. Ia hanya menaruh takdir di tanganku dan memberiku pilihan untuk mengambilnya atau tidak. Pilihan itu, entah kenapa, terasa lebih berat dari wajan besiku. "Aku ingin membeli waktumu. Dan mungkin masa depanmu." Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Bukan tawaran pekerjaan, bukan pula belas kasihan seperti uang yang dilemparkan pamanku. Ini adalah sebuah investasi. Sebuah pertaruhan. Tuan Chen tidak melihatku sebagai tukang nasi goreng yang menyedihkan. Ia melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak yakin ada di dalam diriku. Malam itu, aku membereskan gerobakku dengan pikiran yang melayang. Setiap gerakan terasa otomatis. Mencuci wajan, mengelap meja, menyimpan sisa bahan. Mataku terus melirik ke kartu nama yang kuletakkan dengan hati-hati di sudut meja yang bersih. Di satu sisi, ada suara ketakutan yang berbisik. "Ini penipuan. Orang sepertinya mana mungkin peduli padamu? Ini terlalu indah untuk jadi kenyataan." Suara ini terdengar seperti logika yang selama ini membuatku bertahan hidup. Namun, di sisi lain, ada api yang baru saja disulut. Wajah Paman Herman yang meremehkan, tawa mengejek Doni, tatapan hina Tante Rina. Gambaran itu muncul silih berganti, membakar habis semua keraguanku. Apalagi yang bisa kurugi? Kehormatan? Mereka sudah merenggutnya. Harta?
Aku tidak punya apa-apa selain gerobak usang ini. Ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kubangan hinaan yang selama ini kuterima. Ini adalah jawabanku atas sumpah yang baru saja kuucapkan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel tuaku. Kubuka aplikasi peta, dan dengan susah payah kuketik alamat yang tertera di bawah nama Chen Sation Group. Lokasinya berada di jantung distrik bisnis paling prestisius di Jakarta. Sebuah area di mana mobil-mobil sekelas milik Paman Herman hanyalah pemandangan biasa. Sebuah dunia yang sama sekali berbeda dari gang sempit tempat tinggalku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur kapuku yang tipis, menatap langit-langit kamar kosku yang berjamur. Aku memegang dua benda di tanganku. Di tangan kanan, kartu nama Tuan Chen yang licin dan sempurna. Di tangan kiri, spatula tuaku yang gagangnya sudah retak dan bernoda. Dua dunia, dua takdir. Menjelang fajar, aku membuat keputusan. Keesokan harinya, aku mengenakan pakaian terbaikku, kemeja batik lengan panjang yang hanya kupakai saat lebaran, celana bahan hitam yang sudah agak pudar, dan sepatu pantofel yang kupinjam dari teman sesama pedagang. Aku tetap merasa seperti ikan salah kolam saat turun dari bus kota, dan melangkahkan kaki ke lobi sebuah gedung pencakar langit yang menjulang angkuh. Lantainya terbuat dari marmer yang bisa membuatku bercermin. Udaranya dingin oleh AC dan beraroma parfum mahal yang lembut. Aku menyebutkan nama Tuan Chen pada resepsionis dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ajaibnya, wanita berpenampilan sempurna itu tersenyum ramah dan memintaku langsung naik ke lantai 48. Perjalanan dengan lift terasa seperti meluncur ke dimensi lain. Dindingnya yang memantulkan cahaya membuatku pusing. Saat pintu terbuka di lantai 48, aku disambut oleh seorang asisten yang sudah menungguku. Tidak ada kantor-kantor lain. Seluruh lantai itu tampak seperti satu unit raksasa. Asisten itu membawaku melewati lorong yang sunyi, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak yang tak kumengerti maknanya. Kami berhenti di depan sebuah pintu ganda dari kayu jati yang kokoh. Ia membukanya untukku. Silakan masuk, Mas Bima. Tuan Chen sudah menunggu. Ruangan di baliknya membuatku menahan napas. Ini bukan kantor. Ini adalah sebuah restoran. Atau lebih tepatnya, calon restoran. Ruangannya sangat luas, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian yang memabukkan. Meja dan kursi masih terbungkus plastik, namun aku bisa melihat desainnya yang elegan dan modern. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Di sisi lain ruangan itu, terdapat sebuah open kitchen yang luar biasa. Seluruhnya terbuat dari stainless steel yang berkilauan. Kompor-kompor raksasa, oven canggih, meja preparasi yang panjang dan bersih, serta deretan pisau aneka ukuran yang tergantung rapi di dinding magnetik. Itu adalah dapur impian. Surga bagi seorang koki. Tuan Chen berdiri di tengah dapur itu, memunggungiku. Ia mengenakan celemek hitam, tampak santai namun tetap berwibawa. Ia menoleh saat mendengar langkah kakiku. Selamat datang, Bima, sapanya tenang. Bagaimana menurutmu? Ini luar biasa, Tuan, hanya itu yang bisa kuucapkan. Ini hanyalah ruang kosong. Tuan Chen berjalan mendekat. Sebuah dapur canggih hanyalah tumpukan logam mahal, tanpa seorang chef yang memiliki jiwa. Dan seorang chef yang memiliki jiwa, tidak membutuhkan semua ini untuk menciptakan mahakarya. Kau sudah membuktikannya semalam dengan wajan tuamu. Ia berhenti di hadapanku. Tatapannya masih setajam semalam. Aku tidak suka basa-basi, Bima. Aku membawamu ke sini bukan untuk mengagumi pemandangan. Aku membawamu ke sini untuk sebuah ujian. Jantungku mulai berdebar lagi. Ujian? Tuan Chen memberi isyarat dengan tangannya ke sebuah meja stainless steel yang besar. Di atasnya, tersaji berbagai macam bahan makanan. Sebagian aku kenal baik, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, ebi kering, beras perak kualitas terbaik. Ini adalah amunisiku. Namun, di sebelahnya, ada bahan-bahan lain yang hanya pernah kulihat di televisi. Daging sapi wagyu dengan marbling sempurna, beberapa jenis jamur eksotis yang tak kukenali namanya, sebotol minyak truffle, kaviar, dan aneka rempah kering dari Timur Tengah dan Eropa. Aku bisa saja memintamu membuat nasi goreng andalanmu. Tapi itu terlalu mudah, kata Tuan Chen.
Itu hanya akan menguji kemampuan tanganmu. Hari ini, aku ingin menguji sesuatu yang lebih dalam. Aku ingin menguji jiwamu. Ia menatap lurus ke mataku, intensitasnya membuatku sulit bernapas. Masa untukku, perintahnya dengan suara yang dalam dan jelas. Masa untukku rasa sakit hatimu semalam. Masa untukku hinaan yang kau terima. Masa untukku amarahmu yang meluap. Tapi, ia mengangkat satu jari telunjuknya. Ubah semua itu. Transformasikan menjadi sebuah hidangan yang tidak hanya lezat, tapi juga bercerita. Sebuah hidangan yang membuatku bisa merasakan kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Buat aku mengerti harapanmu tanpa kau perlu bicara sepatah kata pun. Aku terdiam membatu. Ini bukan permintaan resep. Ini adalah tantangan seorang seniman. Bagaimana cara memasak sebuah perasaan? Bagaimana menerjemahkan hinaan menjadi sebuah cita rasa? Ketakutan dan keraguan kembali menyergapku. Aku melihat peralatan canggih di sekelilingku. Kompor ini berbeda, pisaunya terasa asing di tanganku. Aku bukan siapa-siapa di sini. Aku hanya tukang nasi goreng. Lalu, sekali lagi, wajah keluargaku melintas. Tawa Doni, ucapan Tante Rina, lemparan uang Paman Herman, dan sumpahku di bawah langit malam Jakarta. Tidak, aku tidak akan gagal di sini. Aku menarik napas dalam-dalam, menghembuskannya perlahan untuk menenangkan diri. Aku melepas sepatuku yang sesak dan menggulung lengan kemejaku. Aku mengabaikan bahan-bahan mewah yang asing. Aku kembali pada apa yang ku kenal. Aku mengambil bawang, cabai, dan kemiri. Tanganku meraih sebuah pisau chef yang terasa seimbang dan berat. Klak, klak, klak. Suara pisau yang menghantam talenan kayu memecah keheningan. Ritmenya cepat dan presisi. Aku tidak berpikir lagi. Tanganku bergerak sendiri, dipandu oleh insting dan ribuan jam pengalaman. Aku tidak memasak dengan resep. Aku memasak dengan emosi. Aku menumis bumbu dasar nasi gorengku, namun dengan sedikit modifikasi. Aku menambahkan sedikit jahe untuk memberikan sensasi hangat yang mengejutkan, melambangkan amarah yang membara. Aku tidak memakai kecap manis seperti biasa. Aku menggantinya dengan sedikit dark soy sauce berkualitas tinggi yang ada di meja, memberikan warna gelap yang pekat dan rasa gurih yang dalam, seperti dendam yang kusimpan. Kemudian, mataku tertuju pada daging wagyu. Aku mengambil sepotong kecil. Aku tahu daging ini sangat mahal dan lembut. Menghancurkannya dalam nasi goreng adalah sebuah penghinaan. Jadi, aku memotongnya tipis-tipis. Lalu aku memasaknya dengan teknik searing di wajan terpisah dengan panas yang sangat tinggi, hanya beberapa detik di setiap sisi, menciptakan lapisan luar yang renyah namun bagian dalamnya masih lumer dan lembut. Ini adalah perlambang diriku, keras di luar karena tempaan hidup, namun masih memiliki kelembutan dan harapan di dalam. Nasi kumasak dengan wok hei yang sempurna, menggunakan api dari kompor raksasa yang ternyata bisa ku kendalikan. Di akhir, aku menambahkan setetes, hanya setetes, minyak truffle. Aromanya yang khas dan mewah bukan untuk pamer, tapi sebagai simbol dari mimpi dan ambisi baruku. Mimpi yang dulu terasa asing, kini mulai menyatu dengan diriku. Aku menyajikan nasi goreng itu di atas piring porselen putih yang indah. Nasi yang berwarna gelap pekat kontras dengan warna piring. Di atasnya, kutata irisan wagyu yang berkilauan. Sebagai sentuhan akhir, aku tidak menggunakan acar atau kerupuk. Aku membuat telur mata sapi, namun kuningnya kubiarkan setengah matang sempurna. Saat disentuh, ia akan meleleh, mengalir seperti emas cair di atas nasi. Sebuah simbol harapan yang tersembunyi, yang akan terungkap pada saatnya. Dengan napas tertahan, aku menyajikan piring itu di hadapan Tuan Chen. Ia tidak langsung memakannya. Ia mengamatinya sejenak. Lalu ia mengambil sendok, menyibak sedikit nasinya, membiarkan uapnya yang wangi menyapu wajahnya. Ia menyendok sedikit nasi bersama lelehan kuning telur dan seiris daging. Ia memasukkannya ke dalam mulut, lalu memejamkan matanya. Keheningan di ruangan itu terasa begitu mencekam. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku hanya bisa menunggu, pasrah pada vonisnya. Tuan Chen membuka matanya perlahan. Ia tidak menatapku, tapi menatap ke arah pemandangan kota di luar jendela kaca. Gumamnya.
Rasa gurih yang dalam dan sedikit berasap ini adalah kerja keras dan keringatmu. Pedasnya datang belakangan, tajam dan mengejutkan ini adalah hinaan yang kau terima. Lalu daging ini, ia menunjuk sisa wagyu di piringnya, ia lumer di mulut. Begitu lembut dan mewah, sebuah kontradiksi yang indah. Ini adalah pembuktian bahwa di balik penampilan yang kasar, ada kualitas yang tak terbantahkan. Ia akhirnya menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat seulas senyum tipis di bibirnya. Dan lelehan kuning telur itu, sentuhan yang jenius. Itu adalah harapan. Tersembunyi, tapi siap meledak kapan saja. Ia meletakkan sendoknya. Kau lulus, Bima. Aku merasakan kakiku lemas karena lega. Tapi, lanjut Tuan Chen, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Ini baru permulaan. Ujian yang sebenarnya ada di luar sana. Ia berjalan ke sebuah meja di sudut ruangan yang tertutup kain hitam. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik kain itu. Di atas meja, terbentang sebuah maket arsitektur yang sangat besar dan detail. Bukan maket satu restoran, tapi sebuah kompleks bangunan. Aku tidak tertarik membangun satu restoran, Bima, katanya, matanya berkilat dengan ambisi yang menakutkan. Itu membosankan. Siapapun bisa melakukannya. Yang akan kita bangun di sini, ia menepuk maket itu dengan telapak tangannya. Adalah sebuah kerajaan kuliner. Sebuah destinasi gastronomi internasional pertama di Asia Tenggara. Dan nasi gorengmu, jiwamu akan menjadi jantungnya. Aku menatap maket itu dengan mulut ternganga, mencoba mencerna skala proyek yang ada di hadapanku. Pikiranku yang sederhana dari gang sempit dan gerobak kaki lima, kini dihadapkan pada sebuah mimpi yang begitu besar hingga terasa mustahil. Mulutku mungkin ternganga, tapi pikiranku kosong. Kata, kerajaan, dan destinasi gastronomi internasional adalah konsep-konsep abstrak yang terlalu besar untuk diproses oleh otakku yang terbiasa menghitung porsi nasi dan stok telur. Aku menatap maket raksasa itu, bangunan-bangunan megah, taman-taman yang tertata asri, dan sebuah menara utama yang menjulang. Di puncaknya terdapat sebuah restoran dengan kubah kaca. Semua ini, untukku, berpusat pada nasi gorengku. Tuan Chen, akhirnya aku berhasil bersuara, nadaku nyaris berbisik. Saya hanya tukang nasi goreng. Saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Ini mustahil. Tuan Chen tidak menertawakan keraguanku. Ia justru menatapku dengan keseriusan yang sama seperti saat ia mencicipi masakanku. Mustahil adalah kata yang digunakan oleh mereka yang takut mencoba, Bima. Aku tidak mempertaruhkan jutaan dolar pada seorang tukang nasi goreng. Aku mempertaruhkannya pada jiwa di dalam masakannya. Ia menunjuk jantungku dengan dagunya. Di situ. Kau punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan di sekolah kuliner termahal di dunia. Kau bisa memasak dengan perasaan. Kau punya rasa. Kau punya kendali api yang intuitif. Kau punya resiliensi. Itu adalah fondasinya. Teknik, pengetahuan, manajemen itu semua hanyalah tembok dan atap. Dan tembok serta atap, bisa kita bangun. Dan, membangun, adalah kata yang tepat. Mulai keesokan harinya, hidupku berubah menjadi sebuah neraka yang terstruktur. Lupakan jam kerja dari sore hingga tengah malam. Jadwal baruku dimulai pukul 5 pagi dan berakhir saat tubuhku sudah tidak sanggup lagi berdiri. Lantai 48 gedung Chen Station Group menjadi penjara sekaligus universitasku. Tuan Chen menghilang dari pandangan sehari-hari, namun pengaruhnya terasa di setiap sudut. Ia telah mengatur segalanya. Guru pertamaku adalah perwujudan dari mimpi buruk setiap koki pemula. Namanya Chef Antoine Dubois. Seorang pria Prancis parubaya dengan kumis melintang yang tebal dan mata biru sedingin es. Ia didatangkan langsung dari Lyon oleh Tuan Chen, dan ia sama sekali tidak terkesan denganku. Jadi ini, katanya di hari pertama, mengamatiku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Aksesnya campuran Prancis kental dan bahasa Indonesia yang kaku. Sang prodigue de Rouen, anak ajaib dari jalanan, mon Dieu. Hari-hari pertamaku bersamanya adalah siksaan. Aku yang terbiasa bergerak cepat dan efisien dengan insting, dipaksa untuk belajar dari nol. Dari cara memegang pisau yang benar.
Tourner kentang menjadi bentuk oval sempurna dengan 7 sisi, membuang lebih dari separuh bagiannya. Membuat mie repoix, potongan bawang bombay, wortel, dan seledri, dengan ukuran presisi 1 cm kubik. Tanganku yang terbiasa dengan panasnya wajan, kini lecet dan perih karena harus mengupas puluhan kilo bawang dan memotong sayuran selama berjam-jam tanpa henti. Sampah, teriaknya suatu hari, menyapu semua hasil potonganku dari talenan ke tempat sampah. Kau memotong dengan emosi, bukan teknik. Di dapurku, emosi datang terakhir, setelah presisi sempurna. Aku pernah nyaris menyerah. Suatu malam, aku duduk sendirian di lantai dapur yang dingin, punggungku sakit, jari-jariku kaku dan berbau bawang. Aku merindukan gerobakku. Aku merindukan kesederhanaan. Di sana, aku adalah raja. Di sini, aku adalah nol besar. Aku menatap pantulan diriku di pintu kulkas stainless steel. Wajah yang lelah dan putus asa. Apakah ini sepadan? Lalu, seperti hantu, bayangan keluargaku muncul lagi. Aku bisa mendengar tawa Doni. Perutku cuma bisa terima makanan dari restoran bintang 5. Ironis. Sekarang aku berada di dapur yang lebih mewah dari restoran bintang 5 manapun, dan aku merasa seperti seorang pecundang. Tidak. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Rasa sakit di tubuhku tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit di hatiku malam itu. Aku mengepalkan tangan, berdiri, dan kembali ke talenanku. Aku berlatih memotong hingga fajar menyingsing. Perlahan, aku mulai mengerti. Di balik kekejamannya, Chef Antoine mengajarkan aku tentang fondasi. Aku belajar membuat stoks, kaldu bening dari tulang sapi atau ayam yang direbus selama 12 jam, menghasilkan cairan emas yang menjadi dasar dari semua saus. Aku belajar 5 mater sauces dalam masakan Prancis, bechamel, veloute, espagnole, hollandaise, dan tomate. Aku gagal berkali-kali. Sausku pecah, terlalu asin, atau gosong. Setiap kegagalan disambut dengan caci maki Chef Antoine, tapi di matanya, aku mulai melihat secercah rasa hormat yang tersembunyi setiap kali aku kembali mencoba tanpa mengeluh. Setelah 3 bulan disiksa dengan masakan Prancis, giliran guru berikutnya. Tuan Kenji Tanaka, seorang master sushi tua dari Ginza, Tokyo. Ia adalah kebalikan dari Chef Antoine. Pendiam, sabar, dan setiap gerakannya penuh filosofi. Ia tidak mengajariku memasak dengan api, tapi mengajariku tentang keheningan dan rasa hormat. Hormat pada ikan, pada nasi, bahkan pada pisau Yanagiba yang harus diasah setiap hari dengan sudut yang tepat. Bimasan, katanya suatu hari dengan suara lembut, saat melihatku kesulitan memotong ikan. Jangan melawan ikan. Ikuti seratnya. Rasakan di mana pisaumu ingin pergi. Ikan ini memberikan nyawanya untuk menjadi makanan. Tugas kita adalah menghormatinya dengan menyajikannya dalam bentuk terbaik. Di bawah bimbingannya, aku belajar tentang umami, tentang keseimbangan antara cuka, gula, dan garam dalam nasi sushi. Aku belajar bahwa kesederhanaan adalah puncak dari kerumitan. Dari sana, aku dilempar ke Mama Sofia, seorang nona, nenek, asli dari Bologna, Italia. Ia tidak bisa berbahasa Inggris atau Indonesia, jadi kami berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan senyuman. Ia mengajariku cara membuat pasta dari nol. Aku merasakan adonan di bawah telapak tanganku, menambahkan telur dan tepung dengan perasaan, bukan timbangan. Aku belajar bahwa saus tomat terbaik hanya butuh 3 bahan, tomat San Marzano yang matang, sejumput garam, dan daun basil segar. Ia mengajariku tentang gairah dan cinta dalam masakan. Sementara aku ditempa habis-habisan di Menara Gadingku, kehidupan di luar sana terus berjalan. Tuan Chen sesekali mengirimiku sebuah tablet. Di dalamnya bukan berisi resep, tapi berita. Foto-foto Paman Herman meresmikan proyek perumahan baru sambil tersenyum bangga. Artikel tentang Doni yang diterima bekerja secara permanen di perusahaan multinasional di Singapura. Dan sebuah unggahan media sosial dari Tante Rina. Ia sedang arisan di sebuah hotel mewah, berfoto dengan teman-temannya. Keterangan fotonya, bangga sekali sama Doni, sebentar lagi jadi manajer. Anak zaman sekarang harus punya karir jelas, jangan cuma andalkan hobi yang gak menghasilkan. Aku membaca itu semua tanpa emosi. Dulu, kata-kata itu akan menusukku.
Sekarang, itu semua hanyalah bahan bakar. Mereka berpesta dalam keangkuhan mereka, tidak menyadari monster apa yang sedang mereka bantu ciptakan. 6 bulan telah berlalu. Aku bukan lagi Bima si tukang nasi goreng. Tapi aku juga bukan Chef Antoine, Tuan Kenji, atau Mama Sofia. Aku adalah gabungan dari semuanya. Suatu hari, Tuan Chen muncul kembali bersama ketiga guruku. Waktunya ujian akhir, kata Tuan Chen singkat. Mereka bertiga akan menjadi juri. Buat satu hidangan. Bukan masakan Prancis, Jepang, atau Italia. Buat masakanmu. Buat hidangan Bima. Lagi-lagi, sebuah tantangan untuk menciptakan identitas. Aku masuk ke dapur yang kini terasa seperti rumahku sendiri. Aku tidak ragu lagi. Aku mengambil bahan-bahan dari semua dunia yang telah kupelajari. Aku membuat rendang. Tapi bukan rendang biasa. Aku menggunakan teknik memasak saus fight ala Prancis untuk membuat daging sapi menjadi sangat empuk selama 48 jam, mengunci semua saripati bumbunya. Bumbu rendangnya sendiri kuracik dengan rempah-rempah Nusantara. Namun proses reduksi santannya kuperlakukan seperti membuat saus demi-glace, perlahan dan penuh perhatian, menghasilkan saus yang pekat, berkilau, dan kompleks. Sebagai pendamping, aku tidak menyajikan nasi putih. Aku membuat tuile renyah dari nasi ketan yang terinspirasi dari kerak nasi di dasar dandang, memberikannya sentuhan nostalgia jalanan. Dan di sampingnya, aku menyajikan espuma atau busa ringan dari santan yang kuolah menggunakan tabung nitrogen, memberikan sensasi rasa santan yang modern dan sejuk untuk menyeimbangkan pedasnya rendang. Aku menamainya, rendang Ray Maginet. Aku menyajikannya kepada 4 orang paling berpengaruh dalam hidupku. Chef Antoine mencicipinya, matanya yang dingin melebar sedikit. Ia bergumam dalam bahasa Prancis, tekniknya sempurna, tapi rasanya barbar. Dengan cara yang paling indah. Tuan Kenji mengangguk pelan. Keseimbangan. Kuat tapi tidak arogan. Ada rasa hormat pada tradisi, tapi keberanian untuk masa depan. Mama Sofia hanya tersenyum lebar, mengacungkan kedua jempolnya sambil berkata, "Delizioso. Molto buono." Tuan Chen menatapku lama. Ia meletakkan sendoknya dan bertepuk tangan. Pelan, namun menggema di seluruh ruangan. "Selamat, Chef Bima," katanya, dan penekanan pada kata, "Chef," terasa seperti sebuah penobatan. "Pelatihanmu selesai." Ia lalu membawaku ke jendela kaca raksasa, menunjuk ke bawah. Di lahan kosong yang dulu kulihat, kini fondasi-fondasi raksasa telah berdiri. Puluhan pekerja konstruksi tampak seperti semut dari ketinggian lantai 48. Proyek kerajaan, itu nyata dan sedang dibangun dengan kecepatan penuh. "Lihat itu," kata Tuan Chen. "Itu akan menjadi panggungmu. Dapurnya hampir siap. Peralatan terbaik dari seluruh dunia sudah dalam perjalanan." Ia menoleh padaku, ekspresinya kembali serius. "Kau sudah menguasai dirimu sendiri. Tapi sebuah kerajaan tidak dipimpin sendirian. Seorang chef de cuisine butuh brigade, pasukan, yang bisa ia percaya." Ia menyerahkan sebuah tablet baru kepadaku. Kali ini isinya adalah ratusan profil dan CV dari para koki, dari lulusan baru yang ambisius hingga sous chef berpengalaman dari hotel-hotel bintang 5. "Dapur itu milikmu," kata Tuan Chen. "Sekarang, bangun pasukanmu." Aku menatap layar tablet, lalu ke kerangka bangunan di bawah. Tugas di hadapanku kini bukan lagi tentang memasak, tapi tentang memimpin. Sebuah tantangan baru yang terasa lebih besar dan menakutkan dari semua yang pernah kuhadapi. Tablet di tanganku terasa lebih berat dari beban apapun yang pernah kuangkat. Ratusan wajah, ratusan riwayat hidup. Koki-koki dengan pengalaman di Dubai, lulusan Le Cordon Bleu di Paris, sous chef dari hotel-hotel paling mentereng di Jakarta. Dan mereka semua, secara teori, akan berada di bawah komandoku. Seorang mantan penjual nasi goreng di pinggir jalan. Rasa gentar itu mencoba merayap kembali, seperti ular dingin di tulang punggungku. Aku menutup tablet itu. Tuan Chen benar. Memilih tim bukan sekadar membaca CV. Aku harus menemukan jiwa yang sama, frekuensi yang sama. Aku teringat pada para pelanggan di gerobakku dulu, mereka datang bukan karena tempatku mewah, tapi karena mereka merasakan kejujuran dalam setiap suapan nasi gorengku. Itulah yang kucari.
kejujuran, gairah, bukan sekadar keahlian teknis. Proses wawancara kujalani dengan caraku sendiri, di dapur lantai 48 yang sudah menjadi rumahku. Aku tidak bertanya tentang pengalaman kerja mereka. Aku memberi mereka tantangan yang sama seperti yang Tuan Chen berikan padaku. Sebuah wajan, satu kompor, dan beberapa bahan dasar. Masak untukku sebuah kenangan, ujarku pada setiap kandidat. Banyak yang gagal. Mereka memasak hidangan-hidangan teknis yang rumit namun terasa hampa, tanpa cerita. Mereka mencoba membuatku terkesan, tapi lupa menyentuh hatiku. Namun, beberapa bersinar. Yang pertama adalah Randy. Seorang pria berusia 30-an, rahangnya tegas, dengan aura arogan yang tercium jelas. CV-nya paling mentereng, sebagai chef de partie di sebuah restoran hotel bintang 5 ternama. Awalnya, ia menatapku dengan skeptis. Masak sebuah kenangan, chef? Tanyanya, penekanan pada kata, chef, terdengar sedikit sinis. Aku hanya mengangguk. Dengan enggan, ia mulai memasak. Hasilnya adalah ikan dori saus lemon mentega yang dieksekusi dengan sempurna. Secara teknis, tanpa celah. Ini hidangan pertama yang saya kuasai di sekolah kuliner, katanya datar. Rasanya hampa, jawabku jujur. Randy tampak tersinggung. Di mana kenangannya? Kenangannya adalah rasa bangga karena berhasil, balasnya ketus. Bukan, aku menggeleng. Aku tidak merasakan kebanggaanmu. Aku merasakan teknikmu. Coba lagi. Lupakan teknik. Lupakan hotel bintang 5. Masak sesuatu yang benar-benar berarti. Ia tampak marah, nyaris pergi. Tapi ada sesuatu dalam matanya yang menahannya. Ia menarik napas, lalu mulai lagi dari awal. Kali ini, ia tidak menyentuh ikan dori atau mentega impor. Ia mengambil beberapa potong iga sapi, bawang, cabai, dan kecap. Ia memasak dengan gerakan yang lebih kasar, lebih emosional. Aroma yang keluar berbeda. Lebih kaya, lebih personal. Ia menyajikan semangkuk sop konro yang sederhana. Almarhum ayah saya selalu mengajak saya makan ini setiap kali saya dapat ranking di sekolah. Ujarnya pelan, tatapannya melembut. Ini kenangan saya. Aku mencicipinya. Kuahnya kaya, dagingnya empuk, ada rasa pedas yang hangat. Kali ini, aku merasakannya. Bukan hanya rasa masakan, tapi rasa rindu seorang anak pada ayahnya. Kau diterima, kataku. Kau akan jadi sous chefku. Tangan kananku. Randy menatapku, kali ini tanpa arogansi. Hanya rasa terkejut dan hormat. Yang kedua adalah Maya, seorang gadis muda lulusan sekolah tata boga lokal yang matanya berbinar penuh mimpi. Saat diberi tantangan, ia tidak memasak hidangan utama. Ia membuat kue cubit. Kue jajanan pasar yang sederhana. Namun, ia membuatnya dengan adonan sourdough yang ia kembangkan sendiri, memberikannya tekstur yang lembut namun sedikit kenyal. Gula pasir di atasnya ia ganti dengan taburan gula aren yang dikaramelisasi dengan blowtorch, menciptakan lapisan renyah seperti creme brulee. Nenek saya dulu jualan kue cubit, katanya malu-malu. Saya ingin menunjukkan kalau jajanan pasar juga bisa naik kelas. Aku tersenyum. Selamat datang di tim, chef patissier. Dengan cara itulah aku membangun pasukanku. Bukan dari CV, tapi dari hati. Kami menjadi sebuah keluarga kecil yang solid, ditempa bersama di dapur lantai 48 sementara di bawah kami. Kerajaan, itu mulai menampakkan wujudnya. Akhirnya, nama untuk restoran utama itu diputuskan. Arka. Sebuah kata dari bahasa kuno yang berarti, surya, atau cahaya. Filosofinya adalah untuk menjadi cahaya baru bagi kuliner Indonesia, meneranginya ke panggung dunia. 6 bulan kemudian, Arka siap. Restoran itu adalah sebuah mahakarya desain. Interiornya minimalis namun hangat, dengan sentuhan kayu jati dan batu andesit. Meja-mejanya tidak terlalu rapat, memberikan privasi. Dan yang paling spektakuler adalah dapur terbukanya, di mana para tamu bisa menyaksikan orkestra kuliner kami tanpa terganggu suara bising, dipisahkan oleh kaca kedap suara. Malam pembukaan hanya untuk tamu undangan. Para sosialita, diplomat, dan kritikus kuliner paling berpengaruh di negeri ini. Aku berdiri di pas,
Area tempat makanan disajikan sebelum diantar pramusaji, mengenakan seragam chef putih bersih yang dirancang khusus, dengan logo Arka tersemat di dada. Jantungku berdebar lebih kencang daripada malam saat keluargaku menghinaku. Ini adalah pertaruhan terbesar. Pesanan masuk. Meja 7. 2 rendang Ray Maginet, 1 arsik baramundi, 1 bebek betutu confit. Teriak Randy dari stasiunnya. Ya, chef? Jawab seluruh tim serempak. Dapur bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Tidak ada teriakan panik, hanya desis wajan, denting piring, dan komunikasi yang tenang dan efisien. Aku tidak lagi memasak. Aku adalah konduktor. Aku memeriksa setiap piring, memastikan setiap elemen sempurna sebelum kuberikan izin untuk diantar. Service, as il faut plate. Malam itu adalah sebuah kabut yang indah. Aku melihat Tuan Chen duduk di sudut bersama Chef Antoine, mengamati semuanya dengan senyum puas. Aku melihat para tamu berdecak kagum, mengeluarkan ponsel untuk memotret hidangan-hidangan yang artistik. Aku melihat piring-piring kembali ke dapur dalam keadaan bersih licin. Kami berhasil. Di sisi lain kota, di sebuah restoran hotel yang mewah, Tante Rina sedang mengadakan arisan rutinnya. Ia baru saja kembali dari Singapura setelah menjenguk Doni. Aduh, jeng-jeng sekalian. Jakarta ini makin banyak saja ya restoran baru, kata salah seorang temannya sambil menunjukkan layar ponselnya. Lihat ini, namanya Arka. Katanya super eksklusif. Waiting listnya saja sudah 3 bulan. Makanannya, loh, masakan Indonesia tapi kayak lukisan. Tante Rina melirik foto itu. Sebuah hidangan indah yang tidak ia kenali. Oh ya? Bagus itu. Kita harus coba kapan-kapan. Biar nggak ketinggalan zaman. Paling juga chefnya bule lagi, kan? Mereka memang lebih ngerti cara bikin makanan jadi mahal. Justru itu anehnya, Jeng, sahut temannya lagi. Katanya chefnya orang Indonesia asli. Namanya Bima. Nggak ada yang tahu dia dari mana. Tiba-tiba muncul saja. Misterius, kan? Tante Rina hanya mengangguk-angguk tak acuh. Nama Bima tidak membunyikan lonceng apapun di kepalanya. Baginya, Bima hanyalah keponakan gagal yang bau asap di pinggir jalan. Tidak mungkin nama itu bisa bersanding dengan restoran semewah Arka. Ia kembali sibuk memamerkan jam tangan baru yang dibelikannya untuk Doni. Kembali di Arka, setelah tamu terakhir pulang, seluruh tim bersorak-sorai dan berpelukan. Kami berhasil melewati malam pembukaan dengan gemilang. Aku merasa lelah, tapi juga hidup. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berada di tempat yang seharusnya. Saat suasana sudah mulai tenang dan para koki mulai membersihkan stasiun mereka, Randy menghampiriku. Wajahnya yang biasanya tegas tampak tegang dan bersemangat. Chef, panggilnya, menunjukkan layar ponselnya padaku. Di layar itu, terbuka sebuah artikel blog. Penulisnya adalah Handoyo Wicaksono, kritikus kuliner paling senior dan paling ditakuti di Indonesia. Ia terkenal anonim dan tulisannya bisa membangun atau menghancurkan sebuah restoran dalam semalam. Rupanya, ia adalah salah satu tamu malam ini. Judul artikel itu, Arka, Fajar Baru Gastronomi Indonesia telah tiba. Jantungku berhenti sejenak. Aku membaca ulasan itu dengan napas tertahan. Handoyo memuji setiap aspek, konsep, pelayanan, dan terutama makanannya. Ia mendeskripsikan rendang Ray Maginetku sebagai sebuah puisi tentang masa lalu dan masa depan di dalam satu piring. Ia menyebut Arka sebagai calon restoran nomor 1 di Asia. Aku merasa lututku lemas. Ini lebih dari yang pernah kubayangkan. Tapi kemudian, aku sampai di paragraf terakhir. Paragraf yang akan mengubah segalanya. Randy menunjuk ke kalimat penutup itu. Baca ini, Chef. Aku membaca kalimat itu dengan suara pelan. Arka adalah sebuah mahakarya yang nyaris sempurna. Tuan Chen telah berhasil menemukan permata yang paling langka. Namun, setelah semua keajaiban di atas piring, hanya satu misteri yang tersisa dan membuat saya tidak bisa tidur. Siapakah Chef Bima? Siapakah hantu kuliner yang seakan muncul dari ketiadaan untuk mendefinisikan ulang selera sebuah bangsa ini? Sesuatu dalam diri saya merasa, ceritanya sama kayaknya dengan rasa rendangnya. Artikel itu diunggah 30 menit yang lalu, dan sudah dibagikan ribuan kali.
Misteri tentang diriku kini menjadi topik perbincangan nasional. Aku tahu, hanya masalah waktu sebelum seseorang dari masa laluku membaca ini dan menghubungkan titik-titiknya. Hantu itu tidak akan bisa bersembunyi lebih lama lagi. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Gelombang yang diciptakan oleh artikel Handoyo Wicaksono berubah menjadi tsunami media. Chef Bima, si hantu dapur, menjadi julukan yang melekat. Wawancara eksklusif, tawaran tampil di televisi, semua datang bertubi-tubi. Atas saran Tuan Chen, aku menolak semuanya. Misteri adalah bumbu terbaik, katanya. Dan ia benar. Semakin aku bersembunyi, semakin orang penasaran. Arka menjadi lebih dari sekadar restoran. Ia menjadi sebuah legenda urban, sebuah mitos modern. Tiket reservasi ludes hingga 6 bulan ke depan. Di tengah badai popularitas itu, aku tetap fokus pada duniaku, dapur. Namun, aku tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya. Cepat atau lambat, gema kesuksesanku akan sampai ke telinga yang seharusnya. 2 bulan setelah pembukaan, momen itu tiba. Aku mendapat kabar dari manajer restoran bahwa sebuah reservasi istimewa telah dibuat atas nama Tuan Herman Prayogo. Untuk 3 orang. Di meja terbaik. Jantungku tidak berdebar kencang karena takut. Ia berdebar karena sebuah antisipasi yang dingin dan tenang. Mereka akhirnya datang. Umpan telah dimakan. Malam itu, aku bisa merasakan kehadiran mereka bahkan sebelum mereka masuk. Ada aura arogansi yang khas, yang seakan mengganggu keharmonisan atmosfer Arka yang elegan. Aku mengintip dari celah pintu dapur. Di sanalah mereka, Paman Herman dengan kemeja batiknya yang paling mahal, Tante Rina bergelayut manja dengan perhiasan yang berkilauan, dan Doni, yang baru pulang dari Singapura, berjalan dengan dagu terangkat, seolah-olah tempat ini diciptakan untuk orang selevelnya. Wah, tempatnya lumayan juga, Pak, komentar Doni, matanya memindai interior dengan kritis. Tapi apa benar seenak yang orang-orang bilang? Tentu saja, sahut Tante Rina. Teman-teman Mama semua sudah kesini. Katanya ini tempat paling hit sekarang. Kalau kita tidak kesini, kita ketinggalan zaman. Mereka duduk, dilayani dengan sempurna oleh stafku yang terlatih. Aku melihat Tante Rina membuka buku menu yang tebal dan bersampul kulit. Ia mengerutkan kening saat melihat namaku tercetak dengan tinta emas di bagian bawah, Chef de Cuisine, Bima Prakoso. Bima? Hah? Nama pasaran? Gumamnya, cukup keras untuk didengar Doni. Untung chefnya punya nama pasaran, jadi kita nggak perlu ingat-ingat. Mereka memesan degustation menu paling premium, menu pencicipan dengan 7 hidangan, tentu saja untuk menunjukkan status mereka. Dari dapur, aku memberi isyarat pada Randy. Meja 12. Berikan yang terbaik. Setiap hidangan, perlakukan seperti karya seni. Randy mengangguk, mengerti. Pertunjukan dimulai. Hidangan pertama keluar, scallop, kerang simping, segar dari Lombok yang disearet sempurna, disajikan dengan saus markisa dari dataran tinggi Karo dan busa santan ringan. Aku melihat dari monitor CCTV di dapur, bagaimana ekspresi mereka berubah dari angkuh menjadi terkejut. Enak, Paman Herman mengakui dengan enggan. Hidangan kedua, ketiga, keempat aku menyajikan seluruh perjalananku di atas piring. Ada arsik baramundi dengan sisik renyah yang terinspirasi dari masakan Batak, bebek betutu yang dimasak dengan teknik confit Prancis selama 12 jam, hingga sate marangi yang dagingnya menggunakan Wagyu A5. Dengan setiap hidangan, keangkuhan mereka luntur. Mereka berhenti bicara tentang kesuksesan Doni. Mereka mulai memuji-muji Chef Bima yang misterius ini. Luar biasa. Chef ini jenius, kata Paman Herman setelah mencicipi rendang Ray Maginet. Orang Indonesia ternyata bisa juga ya masak sekeren ini. Aku harus foto ini semua, masukkan ke medsos. Cicit Tante Rina, sibuk mengatur sudut kamera ponselnya. Biar teman-teman arisan tahu kita dapat meja di sini. Hatiku terasa beku. Tidak ada kemarahan. Hanya ada kehampaan yang aneh. Mereka menikmati buah dari kerja kerasku, buah dari semua hinaan yang pernah mereka lontarkan, tanpa menyadari ironi yang sedang terjadi. Akhirnya, tiba saatnya untuk hidangan utama terakhir. Hidangan ke-7. Hidangan pamungkas yang tidak ada di dalam menu.
Aku menyiapkannya sendiri di stasiun pribadiku. Aku tidak memasak hidangan yang rumit. Aku kembali ke akarku. Aku memasak nasi goreng. Tapi ini adalah nasi goreng dari alam mimpi. Aku menggunakan beras Jepang koshihikari yang setiap butirnya terpisah sempurna. Bumbunya adalah esensi dari resep nenekku, namun ku ekstrak menjadi minyak aromatik yang pekat. Aku tidak memakai ayam, melainkan daging kepiting Alaska yang manis. Sebagai sentuhan akhir, di atasnya kuletakkan selembar foie gras yang dipan searet, lumer di atas nasi yang panas, dan beberapa serpihan emas 24 karat yang bisa dimakan. Aku menamainya kenangan gerobak. Aku melepas celemek hitamku, menyisakan seragam putih bersihku. Aku meletakkan 3 piring nasi goreng mewah itu di sebuah nampan perak. Lalu, dengan langkah yang mantap dan tenang, aku berjalan keluar dari dapur. Semua mata di restoran tertuju padaku. Sang hantu dapur akhirnya menampakkan diri. Tapi aku tidak peduli pada mereka. Mataku hanya tertuju pada meja nomor 12. Aku tiba di meja mereka. Mereka bertiga sedang tertawa, tidak menyadari kedatanganku. "Permisi," kataku dengan suara yang sama seperti saat aku menawarkan mereka nasi goreng di pinggir jalan bertahun-tahun yang lalu. Mereka mendongak. Waktu seakan berhenti. Tawa Doni mati di tenggorokannya. Senyum Tante Rina membeku, lalu luntur seperti riasan yang terkena air, wajahnya menjadi pucat pasi. Gelas di tangan Paman Herman bergetar, matanya membelalak tak percaya. Aku meletakkan piring-piring itu satu persatu di hadapan mereka dengan gerakan yang anggun. Aroma foie gras dan bumbu yang khas menguar. "Ini hidangan penutup dari saya pribadi," kataku. Suaraku tenang namun setiap katanya mengandung beban bertahun-tahun. "Nasi goreng spesial. Dibuat dengan segenap hati, khusus untuk keluarga saya." Aku menatap mereka satu persatu. "Semoga sesuai dengan selera bintang 5 kalian." Hening. Paman Herman membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Tante Rina menutup mulutnya dengan tangan gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Doni, si anak manja yang sombong, kini menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mataku. "Baby Ma?" bisik Tante Rina, suaranya pecah. Ini semua milikmu." Aku hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Dulu, Paman bilang saya mencoreng nama keluarga. Sekarang, nama keluarga ini tercetak di setiap menu dan pintu masuk. Dulu, Tante bilang masakan saya bau asap. Sekarang, orang membayar jutaan untuk mencium aroma dari dapur saya. Dan kau, Doni, aku menatap sepupuku. Kau bilang perutmu tidak bisa menerima masakan dari wajan hitamku yang penuh kuman. Silakan. Cicipi hidangan dari kuman itu. Mungkin rasanya sedikit berbeda sekarang. Setiap kata adalah tamparan. Bukan tamparan fisik, tapi tamparan kejiwaan yang menghantam ego dan keangkuhan mereka hingga hancur berkeping-keping. Mereka tidak bisa menyentuh makanan itu. Hidangan mewah di hadapan mereka kini berubah menjadi monumen kebodohan dan kekejaman mereka sendiri. Kami minta maaf. Bima, Paman Herman akhirnya berhasil bicara, suaranya parau. "Kami tidak tahu." "Kalian tahu," potongku dengan tajam, namun tetap tenang. "Kalian tahu persis apa yang kalian lakukan. Selamat menikmati makan malamnya." Aku berbalik dan berjalan kembali ke dapurku, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyiksa di tengah restoran yang ramai. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu. Di dapur, Tuan Chen sudah menungguku. "Bagaimana rasanya, Bima?" "Dendam itu manis, bukan?" tanyanya sambil tersenyum. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku melihat Randy, Maya, dan seluruh timku yang menatapku dengan hormat. Aku mendengar suara mesin pencuci piring, desis wajan dari persiapan pesanan terakhir. Ini adalah duniaku. Ini adalah keluargaku. Dulu saya pikir begitu, Tuan, jawabku. Tapi melihat mereka seperti itu, rasanya kosong. Kemenangan yang sesungguhnya bukan melihat mereka hancur. Kemenangan sesungguhnya ada di sini. Aku mengayunkan tanganku ke seluruh penjuru dapur yang sibuk. Membangun ini semua bersama mereka. Itulah kemenangan saya. Aku telah memenangkan perang melawan masa laluku bukan saat aku menghina mereka kembali,
Tapi saat aku menyadari bahwa aku tidak lagi membutuhkan pengakuan ataupun penyesalan mereka, aku sudah utuh dengan diriku sendiri. Epilog 1 tahun kemudian. Arka dianugerahi 2 bintang Michelin dalam edisi pertama Michelin Guide Jakarta, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namaku kini bersanding dengan para legenda kuliner dunia. Kerajaan, Tuan Chen terus berkembang, dengan rencana membuka cabang Arka di London dan New York. Malam itu, setelah perayaan, aku berdiri sendirian di restoran yang sudah kosong. Di tanganku, bukan lagi piala penghargaan, melainkan spatula tuaku yang gagangnya retak. Benda itu selalu kusimpan di lokerku. Sebuah pengingat. Aku menatap gemerlap lampu Jakarta dari jendela lantai 48. Aku teringat pada diriku yang dulu, seorang anak laki-laki kurus di gerobak reot, yang sumpahnya didengar oleh bintang-bintang. Kini, aku menjadi salah satu bintang itu. Aku tidak pernah mendengar kabar dari keluarga pamanku lagi. Kudengar, mereka menjual rumah dan pindah keluar kota karena malu. Tapi itu bukan lagi urusanku. Dendam telah lunas terbayar, bukan dengan kebencian, tapi dengan pengampunan melalui kesuksesan. Aku meletakkan spatula itu di atas meja. Tugasku di sini belum selesai. Ini bukanlah akhir. Ini baru permulaan dari cahayaku. Cahaya Arka. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa hinaan dan caci maki bisa menjadi bahan bakar yang paling kuat. Namun tujuan dari perjalanan bukanlah untuk membalas mereka yang menyakiti kita. Pembalasan dendam termanis bukanlah saat kita melihat mereka hancur, melainkan saat kita mencapai titik di mana keberadaan dan pendapat mereka menjadi tidak relevan lagi. Kekuatan sejati lahir ketika kita mengubah rasa sakit menjadi karya, mengubah air mata menjadi fondasi untuk membangun istana kita sendiri. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah saat mereka menunduk penuh penyesalan, melainkan saat kita sudah terbang begitu tinggi hingga suara mereka di bawah sana tidak lagi terdengar, karena kita telah menemukan kebahagiaan dan harga diri dari apa yang kita ciptakan, bukan dari pengakuan mereka yang pernah merendahkan.